Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin es hungkui sagu mutiara lagi. Dan ini yang kedua, cuma bedanya yang sekarang ini aku nggak pakai lagi susu evaporasi. Jadi di sini hanya pakai creamer dan juga bahan yang lainnya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi kali ini aku pakai bahan apa aja sih dan bagaimana juga proses pembuatannya. Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Oke, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai, semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang, kamu tulis ulang, atau kamu bisa capture layar handphone kamu. Kalau kamu terlambat, aku sudah tulis ulang semuanya di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama, di sini aku mulai bikin untuk hungkuinya. Yang pertama, aku masukkan santan. Jadi di sini aku pakai santan instan yang aku campur dengan air ya, Bun. Jadi dia nggak terlalu kental. Setelah itu, di sini aku masukkan tepung hungkui, 1 bungkus aja tepung hungkui yang berwarna putih. Setelah itu masukkan gula pasir. Di sini aku pakai gula pasir itu 6 sendok makan. Kalau kamu nggak suka yang terlalu manis, kamu bisa kurangin lagi untuk takaran gula pasirnya. Setelah itu aduk-aduk, jadi ini posisi apinya masih belum dinyalakan. Aduk-aduk dulu agar tidak ada yang menggumpal tepung-tepungannya ini. Kemudian sampai dia rata dan semuanya tercampur, mulai nyalakan api dan didihkan. Setelah itu masukkan 1 ikat daun pandan. Untuk daun pandan ini kamu bisa skip, jadi ganti dengan pasta vanila ya, Bun. Jadi tujuannya di sini dia agar nggak bau tepung. Kalau tepung hungkui mendidih itu kan biasanya kita bau tepung gitu ya. Jadi aromanya di sini aku kasih daun pandan atau bisa diganti dengan pasta vanila. Setelah itu di sini dia sudah mulai agak mengental, lalu aku masukkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh. Lalu aduk-aduk lagi sampai dia mendidih. Jadi kalau kamu pengen yang rasanya pandan banget, kamu bisa pakai sari pandan asli. Jadi dari daun pandan yang kemudian dijus dengan air lalu kita campurkan ke adonan hungkui ini, atau kamu bisa lihat di postingan aku sebelum ini, atau nanti aku akan tulis linknya di kolom deskripsi di bawah. Jadi aduk-aduk terus sampai dia mendidih seperti ini. Setelah mendidih jangan langsung dimatikan apinya, Bun. Tunggu beberapa saat agar dia tuh nggak bau tepung. Aduk-aduk dulu sebentar, lalu kemudian matikan apinya. Saat masih panas, kemudian tuang hungkuinya di dalam loyang atau di wadah anti panas. Kemudian diamkan sampai dia set, mengeras dan dingin. Sambil menunggu, di sini aku mulai bikin untuk kuahnya. Aku pakai gula merah, lalu aku sisir gula merahnya agar mempermudah dia nanti mencair pada saat dipanaskan. Kemudian di sini aku siapkan wadah, aku masukkan 2 sendok makan creamer. Setelah itu campur dengan air hangat. Jadi kalau pakai air dingin tuh creamer dia susah ya, Bun. Jadi pakai air hangat minimal atau air panas, lalu aduk-aduk. Setelah itu masukkan kental manis. Di sini aku pakai hanya 50 ml aja. Kalau kamu suka yang lebih manis, kamu bisa tambahkan untuk takarannya ya. Setelah itu aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur dan sisihkan. Setelah itu masukkan gula merah yang tadi sudah disisir ke dalam panci. Tambahkan gula pasir, setengah sendok teh garam dan juga daun pandan yang sudah diikat simpul. Setelah itu masukkan air, aduk-aduk dan didihkan sampai semua gula merahnya tercampur rata. Setelah mendidih seperti ini, kemudian masukkan campuran creamer tadi, lalu aduk-aduk lagi sampai mendidih kembali. Jadi sampai di sini kalau kamu pengen yang lebih kental lagi, kamu bisa tambahkan larutan maizena dengan 2 sendok makan maizena yang ditambahkan dengan air.
Tapi karena aku nggak suka dan aku pengennya tuh dia yang lebih encer dan adem gitu ya. Jadi aku biarkan seperti ini tanpa ada larutan maizena di dalamnya. Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan api dan dinginkan. Untuk bahan pelengkap selanjutnya, di sini aku pakai sagu mutiara. Jadi untuk sagu mutiara ini aku langsung jadi aja ya bun. Kalau kamu pengen tahu gimana sih cara rebus sagu mutiara bisa merah sempurna tanpa ada putih-putih di tengahnya atau yang masih mentah. Gimana sih caranya? Kamu bisa lihat link, aku sudah tulis di kolom deskripsi di bawah atau kamu bisa lihat di pojok kanan atas. Dan hungkuinya sudah matang, sudah set, mengeras seperti ini. Kemudian siap untuk kita iris-iris nih bun. Jadi yang pertama aku sisir dulu di bagian kanan dan kirinya, jadi agar nggak lengket di loyangnya. Setelah itu iris-iris ke samping dan juga ke bawah membentuk kubus. Atau untuk tekstur atau bentuknya seperti apa itu balik lagi ke kalian, sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Jadi untuk yang pengen tahu terus hasilnya gimana sih, kubusnya yang seperti apa ya, pasti kubus seperti kubus biasanya ya. Setelah kita sendokin nih, kita lihat dan ini hasilnya. Dia tuh empuk banget ya bun untuk tepung hungkuinya, dia nggak alot dan juga nggak padat. Dan waktunya pengemasan. Jadi ini untuk kamu yang lagi nyari ide jualan, ini cocok banget. Di sini aku pakai Mika atau cup dengan yang pasti BPA free ya. Kapasitasnya itu 350 ml. Jadi aku beli ini dalam satu packnya itu isi 12 seharga 14.000 aja. Nah, jadi yang pertama aku masukkan dulu hungkuinya. Untuk berapa banyak atau berapa sendoknya sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Setelah itu tambahkan sagu mutiaranya. Di sini aku pakai 2 sendok tapi yang munjung banget ya bun. Lalu masukkan untuk kuahnya, tutup dan simpan di dalam lemari es. Nah, jadi dalam satu resep ini aku bisa hasilkan 7 mika dengan kemasan 350 ml. Tapi ini karena aku tuh versi jumbo, jadi aku isinya tuh banyak, dibanyakin baik itu sagu mutiaranya maupun hungkuinya. Setelah selesai semuanya ditaruh kuah, kemudian kita simpan dulu di lemari es nih bun baiknya, karena dia akan lebih nikmat lagi saat disajikan dingin keluar dari lemari es. Jadi ini tuh rasanya perpaduan antara gula merah yang juga dicampur dengan creamer. Jadi ini bukan santan ya, sekali lagi bukan santan. Itu rasanya tuh bener-bener creamy. Lalu kita campur dengan sagu mutiara dan juga tepung hungkuinya. Gimana sih, kamu juga pasti udah bayangin rasanya selegit itu dan creamy banget. Cara bikinnya juga singkat, gampang, dan kamu juga pasti bisa bikin juga di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.